Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sehubungan dengan diadakannya kegiatan KMBD atau KKN Mandiri berbasis daring ini, saya selaku mahasiswi KMBD ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah bersedia menjadi masyarakat sasaran saya dan telah bersedia dalam berpartisipasi untuk kegiatan ini. Baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, saya ingin memberikan sosialisasi mengenai pemasaran secara online di tengah pandemi COVID-19, di mana sehubungan dengan program kerja yang telah saya buat. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Sela Hafiza, mahasiswa KKN semester 4, program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja kita beranjak ke materi. Pandemi COVID-19, di mana seperti yang kita ketahui Indonesia sedang mengalami wabah virus corona atau pandemi COVID-19, di mana Wakil Menteri Perdagangan mengatakan status pandemi COVID-19 itu ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak Maret 2020 dan telah berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor tidak terkecuali sektor perdagangan. Perdagangan memasuki fase yang berat sejak awal tahun 2020, di mana bisnis tidak lagi dapat berjalan normal karena ketidakpastian global dan nasional saat ini. Wabah virus corona atau COVID-19 ini sangat terasa pada aspek bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih diberlakukannya social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal seperti ini tentunya sangat berdampak pada masyarakat sasaran saya, yaitu para pedagang, di mana adanya persoalan yang dihadapi oleh para pedagang, yaitu omset penjualan yang menurun akibat daya beli masyarakat yang menurun, sehingga berdampak langsung kepada pemasukan mereka. Di sini Anda mulai memutar otak bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19, pemasaran secara online mulai berkurang atau mulai mengalami kelemahan, dan di mana banyak sekali beberapa keluhan dari masyarakat, khususnya para pedagang, mengenai penjualan mereka secara offline ini. Dengan adanya keadaan seperti ini, menyatakan sekali bahwa tambahan untuk berbisnis online itu sangat penting bagi kehidupan mereka, bagi penjualan mereka. Oleh karena itu, di sini saya selaku mahasiswa ingin memberikan solusi untuk permasalahan yang Anda hadapi, di mana tidak hanya untuk berjualan secara offline saja, tetapi untuk berjualan atau memasarkan produk Anda secara online juga bisa untuk menambahkan penghasilan Anda seperti itu. Apa bedanya sih pemasaran offline dengan pemasaran online? Kalau pemasaran offline itu para pelanggan itu datang ke toko Anda atau ke warung Anda dan di sana melakukan transaksi. Jika untuk pemasaran online, Anda bisa melakukan memposting produk Anda atau brand-brand Anda di situs-situs web yang tersedia di internet, semisal media sosial, Instagram, Facebook, atau lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu apa sih itu pemasaran online. Pemasaran online merupakan kegiatan pemasaran atau kegiatan jual beli yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual melalui media elektronik atau internet. Atau secara sederhananya, pemasaran online merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial, yang memanfaatkan internet seperti media sosial, situs-situs web, email, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, seperti iklan berbayar, posting-postingan sederhana yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pemasaran online. Di sini Anda para pedagang harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih kelebihan dan kekurangan pemasaran online itu sebelum Anda melakukan pemasaran online.
Untuk kelebihannya yang pertama yaitu kemudahan untuk memilih target pasar. Di sini Anda bisa menemukan pelanggan yang potensial dalam pemasaran online tersebut, di mana Anda bisa menawarkan produk-produk Anda kepada para komunitas yang berada di forum, atau juga memasang iklan secara gratis maupun iklan berbayar, atau juga bisa dengan menggunakan promosi di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak terbatas uang dan waktu. Maksudnya di sini adalah dengan media internet, kita dapat memasarkan produk kita kapan saja dan di mana saja. Dan juga pelanggan bisa mengunjungi situs tempat yang Anda pergunakan untuk memasarkan produk Anda kapanpun dan dimanapun juga, selama mereka bisa mengakses atau mendapatkan akses internet. Yang ketiga, organisasi lebih mudah dan sederhana. Untuk kelebihan ini maksudnya adalah Anda tidak perlu lagi membutuhkan karyawan untuk memasarkan produk Anda, tetapi Anda hanya butuh karyawan untuk memasarkan produk-produk Anda secara online dan karyawan untuk melakukan proses pengiriman. Kemudian yang keempat, media promosi yang efektif. Maksudnya di sini adalah seperti media-media di internet, website, marketplace, ataupun situs-situs website lainnya, media sosial, Instagram, Facebook yang telah saya sebutkan tadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kelebihan yang kelima yaitu modal dan biaya operasional yang relatif kecil. Untuk pemasaran online memang cukup kecil, untuk biaya pemasarannya hanya mungkin membutuhkan kuota internet saja untuk bisa memposting produk-produk Anda. Untuk bisa memasarkan produk-produk Anda secara online. Kemudian untuk kekurangannya, di sini Anda harus cukup berhati-hati dalam melakukan pemasaran online. Di sini ada kekurangan dari pemasaran online, yaitu rentan kegiatan penipuan. Di mana banyak sekali penipuan di zaman sekarang ini, terlebih dalam kegiatan pemasaran online, banyak sekali kegiatan penipuan yang ada di sana. Kerugian terbesar dari pemasaran online itu adalah kegiatan penipuan ini, di mana sangat rentan sekali dalam kegiatan ini. Banyak sekali website yang tidak sah terlihat di situs-situs asli dalam memasarkan produk-produk mereka. Dan banyak sekali mereka dalam merampok uang-uang para pelanggan, seperti itu, dan juga dan lain sebagainya, kecurangan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan penipuan yang dialami. Kemudian yang kedua, rawan hacker. Di sini juga hacker itu sangat rentan sekali dalam kegiatan pemasaran online ini, di mana hacker itu tidak hanya melakukan penghapusan data, tapi juga dapat mudah mencuri data atau menghilangkan data sekalipun, seperti spamming atau email yang palsu seperti itu. Ketiga, rentan kesalahan teknis. Saat melakukan kegiatan pemasaran online ini sangat rentan sekali dalam kesalahan teknis, di mana pemasaran online ini sangat bergantung pada teknologi, sehingga sangat rentan terhadap kesalahan teknis. Untuk itu, sebagai pengguna teknologi yang makin maju atau semakin canggih ini, tidak bisa percaya begitu saja, harus tetap teliti untuk meminimalisir kesalahan yang besar. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemasaran online. Di sini terdapat 5 jenis pemasaran online, yaitu yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Yang kedua, Search Engine Marketing atau SEM. Yang ketiga, pemasaran afiliasi. Yang keempat, influencer marketing. Dan yang kelima, media sosial. Di mana kelima jenis pemasaran ini yang lebih sering digunakan dan yang banyak sering digunakan oleh para masyarakat, yaitu jenis pemasaran online media sosial. Di mana dalam media sosial ini sangat mudah karena dalam media sosial ini sangat mudah untuk diterapkan oleh para masyarakat. Untuk jenis-jenis media sosial itu terdapat Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, di mana sangat mudah untuk memasarkan produk di sana dengan cara
hanya untuk memposting-posting sederhana dalam Facebook misalnya seperti itu. Jadi media sosial ini sangat banyak dipakai oleh para masyarakat seperti itu dari jenis-jenis pemasaran online lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu media pemasaran online. Di sini untuk media pemasaran online itu sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya menyebutkan ini saja karena kebanyakan dari masyarakat itu melakukan pemasaran online itu menerapkan pemasaran online itu melalui media sosial maupun marketplace dengan memanfaatkan internet yang ada. Untuk media sosial, mungkin para masyarakat sudah mengetahui banyak sekali media sosial yang ada saat ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan di sana Anda bisa melakukan promosi produk, memposting brand-brand Anda, memposting produk-produk Anda dengan melakukan deskripsi-deskripsi yang unik, gitu, semisal seperti itu. Dan untuk media pemasaran online itu ada marketplace. Marketplace itu sistem e-commerce ya. Marketplace itu banyak sekali, yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Di sana Anda bisa memasarkan produk Anda di sana untuk meletakkan, semisal untuk memposting produk Anda, memfoto produk Anda dan bisa diletakkan di sana dan bisa memasukkan harga yang semestinya di sana. Seperti itu. Nanti pelanggan bisa saja datang, langsung bisa saja untuk menarik para pelanggan datang seperti itu dengan cara melakukan membuat deskripsi yang unik, yang menarik. Maka pelanggan akan datang ke toko Anda dengan secara online seperti itu. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pemasaran online. Di mana di sini ada beberapa langkah-langkah pemasaran online. Yaitu yang pertama, kesadaran. Maksudnya di sini adalah Anda atau pemasar atau khususnya Anda ini hendaknya dapat membangun kesadaran dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memasang iklan produk di berbagai media sosial. Telah saya sebutkan tadi banyak sekali media sosial. Di sini Anda harus membutuhkan kesadaran sendiri dalam memasarkan produk Anda. Kemudian yang kedua, ketertarikan. Ketertarikan terhadap produk oleh konsumen akan muncul setelah Anda membangun kesadaran itu. Anda membangun kesadaran terlebih dahulu, maka akan muncullah ketertarikan oleh para konsumen. Pemasar secara online, konsumen dapat mencarinya via jejaring sosial seperti yang saya sebutkan tadi, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ataupun blog juga bisa. Kemudian langkah yang ketiga adalah keinginan. Setelah konsumen tertarik, memiliki ketertarikan dengan produk Anda, maka akan muncul keinginan untuk mencoba produk Anda, produk yang Anda tawarkan. Anda bisa menuliskan keterangan tersebut dengan lengkap tentang produk Anda pada sistem online tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, menuliskan deskripsi singkat mengenai produk-produk yang Anda jual, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir ialah tindakan. Pada langkah ini maksudnya adalah konsumen pada tahap ini akan melakukan tindakan membeli produk Anda atau tidak, seperti itu. Ini merupakan tahap terakhir yang ditentukan oleh konsumen. Jadi konsumen di sini akan memikirkan terlebih dahulu, kemudian mengambil tindakan akan membeli atau tidak produk-produk Anda, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Karena sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan pelajaran untuk pembelajaran untuk Ibu dan Bapak, di mana selaku para pedagang, supaya bagaimana sih itu, apa sih itu pemasaran secara online, dan supaya sosialisasi ini berguna untuk ke hal-hal yang selanjutnya dan bisa berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.